Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Dato Karangpalu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah, angkatan 2023 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah pengantar Ekonomi dan Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Syamsu MSI. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, Di video kali ini kita akan membahas tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu ekonomi Islam? Jadi, ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip yang terkait dengan Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam berfokus pada prinsip-prinsip keagamaan dan berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, yang mana sistem ekonomi konvensional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler. Ekonomi Islam juga berfokus pada mencegah ketidakseimbangan sosial dan memiliki tujuan akhir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada konsep ekonomi Islam. Yang pertama adalah falah, merupakan tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah adil dan seimbang. Ekonomi Islam menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek seperti distribusi, kekayaan, dan hak dan kewajiban, serta peluang ekonomi. Yang ketiga adalah etika dan moral. Ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang keempat atau yang terakhir adalah kerjasama dan gotong royong. Ekonomi Islam mendorong tinggi kerjasama dan gotong royong antara individu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Teman-teman, tadi telah dijelaskan mengenai apa sih itu ekonomi Islam serta seperti apa sih konsep-konsep dari ekonomi Islam itu. Sekarang saya akan memaparkan kepada kalian tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah larangan riba. Riba sendiri adalah praktek meminjamkan uang dengan bunga yang dianggap eksploitatif dan merugikan peminjam. Yang kedua adalah larangan syirkah. Syirkah adalah praktek kerjasama usaha yang bertentangan dengan syariat Islam seperti perjudian dan perdagangan yang haram. Yang ketiga ada zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin dan asnaf lainnya. Yang keempat ada infak dan sedekah. Itu adalah perbuatan mulia yang dianjurkan dalam Islam untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang kelima adalah halal dan haram. Ekonomi Islam hanya memperbolehkan kegiatan ekonomi yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, lingkup ekonomi Islam, di mana ada Al-Quran, hadis, dan sunnah Rasul, ijma, ijtihad dan qiyas, istisna, istislah, dan istishab. Lalu menurut teman-teman, apa sih manfaat dari mempelajari ekonomi Islam itu? Nah, manfaatnya itu ada memahami sistem ekonomi yang adil dan seimbang, lalu mempraktikkan kegiatan ekonomi yang halal yang sesuai dengan syariat Islam, dan membangun masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia, serta meningkatkan kontribusi ekonomi umat Islam. Nah, ekonomi Islam itu menawarkan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan, yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral Islam. Pemahaman dan penerapan ekonomi Islam dapat memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Oke teman-teman, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai apa itu ekonomi Islam beserta seperti apa saja ruang lingkupnya. Jadi sekarang saya akan memaparkan mengenai salah satu contoh kasus ekonomi Islam, yaitu tentang bunga bank yang terjadi di Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Pada dasarnya masalah ekonomi ini banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagian menutup pandangan tentang kebenaran mengenai halal dan haram. Yang penting kebutuhan sehari-hari mereka itu terpenuhi. Hal inilah yang terjadi pada sebagian masyarakat di Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut.
Mereka rela meminjam uang meskipun ada bunga besar yang harus mereka kembalikan ketika pembayaran nanti. Dan ini termasuk riba. Tetapi mereka tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak melakukan pinjaman karena mereka terdesak oleh kebutuhan untuk pemenuhan ekonominya. Bunga yang ditarik oleh lembaga keuangan non-bank ini membawa pengaruh yang negatif terhadap masyarakat desa Sukarasa, yaitu dengan bunga yang cukup tinggi, terbukti tidak meningkatnya kehidupan ekonomi mereka, bahkan mereka menjadi semakin terpuruk dan ketergantungan kepada lembaga-lembaga tersebut. Karena untuk menutupi bunga pinjaman, mereka harus melakukan pinjaman lagi. Larangan mengambil pinjaman dengan bunga ini jelas telah dilarang dalam agama Islam karena bunga sama dengan riba. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah seperti kasus tersebut, ekonomi Islam menawarkan alternatif sistem keuangan yang bebas riba. Seperti yang pertama, ada mudharabah di mana keuntungan itu dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bekerja sama. Kedua, ada musyarakah di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan modal masing-masing. Yang ketiga, ada wadiyah yang merupakan titipan uang tanpa imbalan, di mana penitip berhak atas uangnya secara utuh. Dan yang terakhir adalah zakat. Lalu, apa saja sih relevansi ekonomi Islam pada kasus bunga bank di masa kini? Jadi teman-teman, ekonomi Islam ini tetap sangat relevan dalam menyikapi kasus bunga bank yang terjadi di masa sekarang. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, ada prinsip etika tetap berlaku seperti larangan riba, penekanan pada keadilan, dan keseimbangan dalam praktik ekonomi. Kedua, ada ekonomi Islam yang menawarkan alternatif sistem keuangan yang bebas riba dan berkelanjutan seperti sistem mudharabah, musyarakah, dan wadiyah yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Ketiga, ada ekonomi Islam yang menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi pada sistem keuangan konvensional. Keempat, yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi Islam. Dan yang terakhir itu ada dukungan pemerintah dan lembaga terhadap pengembangan keuangan syariah. Hal ini membuka peluang yang lebih luas untuk penerapan ekonomi Islam dalam sistem keuangan global.